syukurku mengasihi Engkau, ku sembah sujud di kaki-Mu, taatkan perintah-Mu, kami milik-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada program Hikmat Pagi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami berdoa agar diberikan kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hikmah pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Utomo dengan tema Finehas, giat membela kehormatan Allah. Bacaan terambil dari Bilangan pasal 25 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, Finehas anak Eleazar, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku dari orang Israel karena semangatnya yang membara demi kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga orang Israel tidak kuhabisi dalam kecemburuanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan selalu beserta dan memelihara kita semua. Kiranya sukacita, damai sejahtera menghiasi hati setiap kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai 13 mencatat kehidupan seorang tokoh bernama Finehas, putra Eleazar, cucu Iman Harun. Di tengah krisis moral dan rohani parah yang mengancam umat Israel, ia tampil sebagai pahlawan iman yang tindakannya menghentikan murka Allah. Kisah ini terjadi di Sitim, tempat perkemahan terakhir bangsa Israel di dataran Moab, sebelah timur sungai Yordan, sebelum mereka menyeberang ke Kanaan di bawah pimpinan Yosua ayat 1. Umat Israel tergoda oleh perempuan-perempuan Moab dan Midian untuk menyembah berhala dan melakukan percabulan. Mereka mulai sujud menyembah dewa-dewa asing ayat 2. Mereka bersalah atas perzinahan jasmani maupun rohani, sebab Israel berpasangan dengan Baal Peor ayat 3. Hal ini mendatangkan tulah mematikan dari Tuhan yang menewaskan 24.000 orang Israel ayat 9. Di tengah keputusasaan dan kebejatan moral yang terjadi di perkemahan Israel, seorang pria bernama Simri bin Salu dari suku Simeon dengan berani membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan ayat 9. Melihat hal itu, Finehas bertindak. Ia bangkit dan mengambil sebuah tombak, mengejar dan membunuh keduanya. Tindakan tersebut seketika menghentikan tulah yang menimpa Israel ayat 8. Lalu apa respon Tuhan? Di ayat 10 dan 11 Tuhan berfirman kepada Musa, Finehas anak Eleazar, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Jadi meski tindakan Finehas tampak brutal, namun di hadapan Tuhan ia bereaksi terhadap kemerosotan moral dan penyembahan berhala umat Allah dengan kemarahan yang kudus sebagaimana ditunjukkan oleh Allah. Kisah Finehas menegaskan kepada kita bahwa Allah itu kudus, tidak berkompromi dan murka terhadap dosa. Dia sangat menghargai setiap orang yang begitu giat membela kehormatan dan kekudusannya. Kiranya Tuhan mendapati kita sebagai umat yang begitu giat membela kehormatan dan kekudusannya sebagaimana Finehas dimanapun kita berada. Bunuhlah dosa atau dosa akan membunuhmu. John Owen.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Peringatan pengajaran yang penting. Bagaimana kami memandang kemerosotan moral. Bagaimana kami memandang dosa yang ada di sekitar kami. Bahkan apa yang kami lakukan. Oleh karena itu ajar kami untuk hidup dalam kekudusan. Membela kehormatan Tuhan. Dan biarlah hari-hari yang Tuhan percayakan semakin menolong dan memampukan kami untuk hidup sungguh-sungguh bagi kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Berkati kami semua supaya di tengah tantangan dan godaan yang ada kami tetap kudus, kami tetap hidup benar dan kami hidup dalam ketetapan serta firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Hari-hari yang menggoda kita, hari-hari yang menjerat kita, hari-hari yang menarik kita untuk tenggelam dalam dosa. Oleh karena itu mari kita hidup dalam kesetiaan. Kita hidup membela kehormatan dan kekudusan Allah. Kita hidup bagi kemuliaannya. Kompromi terhadap nilai-nilai dunia yang tercemar dosa membuat Allah murka. Kehidupan kudus dan memuliakan nama Tuhan meneduhkan murka Allah yang membara. Selamat menikmati hari ini. Selamat menikmati kasih setia Tuhan. Mari kita hidup dalam kekudusan. Tuhan memberkati kita semua.